Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Pak Agus. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apakah anak-anak tahu makhluk hidup itu yang seperti apa? Ya, benar sekali ya. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada manusia. Dan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian pembelajaran ke-1 yaitu yang pertama, kita akan belajar bunyi panjang dan pendek pada sebuah lagu. Jadi lagu itu memiliki bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Ya, maksudnya seperti apa ya? Jadi pada sebuah lagu itu ada yang dinyanyikan dengan panjang dan ada yang dinyanyikan dengan pendek. Coba kalian lihat benda di sekitar kalian. Apakah ada benda yang bisa menghasilkan bunyi? Ada ya. Contohnya apa? Ada meja. Ternyata meja itu kalau kita ketuk akan menghasilkan bunyi. Nah, contohnya itu ya. Panjang atau pendek itu? Pendek, betul sekali ya. Meja menghasilkan bunyi. Apalagi? Besi, betul. Kalau kita besi kita dengan batu ya, maka akan berbunyi teng teng gitu ya. Jadi ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek ya. Coba kalian lihat benda di sekitar kalian lagi ya. Selain meja, besi, ada apa lagi ya? Ya, ada piring, ada gelas ya. Kalau kita ketuk dengan benda yang keras itu akan menghasilkan bunyi ya. Coba kalian praktekkan, apakah ketika kalian mengetuk gelas dengan sendok, apakah terdengar bunyi? Ya. Terus kemudian bunyi pendek atau panjang yang dihasilkan dari gelas tadi? Ya. Jadi bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Ya. Jadi ketika panjang dan pendek itu disusun akan bentuk yang namanya pola irama pada sebuah lagu. Ya. Jadi ketika lagu itu dinyanyikan sudah ada iramanya, ada panjang pendeknya ya, karena supaya lebih indah dan enak didengar ya. Kalau panjang semua tidak enak dengar, pendek semua juga sama ya. Contohnya lagu ini, lagu Kupu-Kupu Yang Lucu dari ciptaan Ibu Sud. Siapa yang bisa menyanyi lagu Kupu-Kupu Yang Lucu? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 semuanya bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya, pintar. Sudah menyanyikan lagu Kupu-Kupu Yang Lucu dengan sangat bagus, sangat indah. Kenapa lagu Kupu-Kupu Yang Lucu ini kalau dinyanyikan akan terdengar enak, akan indah? Kenapa ya? Ada yang tahu? Betul sekali ya, karena ini ada pola irama, ada nada yang dinyanyikan panjang dan juga ada yang nada yang dinyanyikan pendek. Contohnya ini pada kata berayun-ayun. Berayun-ayun. Nah, ber itu kan panjang. Ber ya.
Kemudian ayun, A-nya itu pendek ya. Berayun, ayunan, A-nya pendek, yunnya panjang, bernya panjang. Itu namanya pola irama ya. Berayun, ayun. Nah, itu ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Itu namanya pola irama ya. Ada pola iramanya supaya lagu yang kita nyanyikan terdengar indah ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, marilah kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama, kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca loh ya. Kemudian setiap kali kita membaca, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui. Bisa di garis bawahi ya, bisa ditandai dengan stabilo atau lainnya ya. Yang jelas kalian baca, pertama baca dulu. Yang kedua, tandai mana yang kalian belum ketahui artinya ya. Setelah itu, setelah kalian membaca dan menandai, kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, kata-kata yang belum kalian ketahui. Pak Guru, bagaimana cara menggunakan KBBI? Atau Pak Guru nggak punya KBBI? Nah, kalian bisa mencari KBBI-nya di aplikasi di Play Store atau itu ya, kalau ya di Play Store ya. Kalian cari, install aplikasinya, kemudian cari kata-kata yang belum kalian ketahui tadi. Oke? Coba kita praktekkan, kita baca dulu ya. Bacalah contoh berikut. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Berarti kita akan mencari makna. Makna itu apa Pak Guru? Makna itu arti dari kata yang dicetak miring. Coba kita baca bersama ya, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan yang dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Nah, mana ya kata-kata yang dicetak miring? Kita cari yuk. Nah, di sini yang pertama ada kata bergerak. Bergerak. Yang kedua, cari lagi. Mana ya yang dicetak miring ya? Oh, ini kaki. Untuk berlari ya, kaki. Terus kemudian ada lagi nggak? Oh, sirip. Untuk berenang. Nah, kalau sudah kita dapatkan kata-kata itu, kita cari di kamus. Atau kita boleh bertanya ke orang tua dulu ya. Siapa tahu mereka mengetahui artinya atau maknanya. Yang pertama, bergerak. Siapa yang tahu makna atau arti kata bergerak? Bergerak berarti apa bergerak? Bergerak itu adalah apa? Menggerakkan ya sebagian atau seluruh anggota tubuh. Bergerak itu bisa berpindah tempat atau tidak berpindah tempat. Itu namanya bergerak ya, menggerakkan satu atau seluruh anggota tubuh. Selanjutnya ada ini, ada kaki. Kaki itu artinya apa ya, maknanya ya? Kaki itu adalah alat gerak untuk berjalan, itu kaki. Selanjutnya sirip. Apa sirip? Alat gerak pada ikan, itu namanya sirip ya. Alat gerak pada ikan. Nah, itu tadi makna dari kata yang dicetak miring dalam sebuah bacaan. Apakah kalian sudah lumayan mengetahui, sudah paham? Ya, nanti kalian coba cari di buku sebuah bacaan, nanti kalian baca dan tandai mana kata-kata yang belum kalian ketahui. Kemudian setelah ditandai, kalian cari kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download dulu di Play Store atau App Store. Oke ya.
Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Pak Guru akan lanjutkan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Lambang bilangan, ya berarti angkanya kita tuliskan. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Siapa yang pernah ke kebun binatang? Ya, banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. Ulangi, 1.250 orang. Ya, 1.250 orang dinyatakan dengan lambang bilangan ini ya, yang ini. Ini namanya lambang bilangan 1250. Dibaca berapa? 1250. 1250. Nah, ini ya. Harga tiket masuk pusat konservasi primata. 1. Hari Sabtu sampai dengan Minggu atau libur nasional. Usia 3 tahun ke atas. Rp 7.000. Dibaca berapa ya bareng-bareng? 7.000. Ini berapa ini kalau 7-nya Pak Guru tutupi? 500 ya, pintar, berarti 7.500 rupiah per orang. Nomor 2, hari Selasa sampai dengan Jumat usia 3 tahun ke atas Rp 6.000 ya, ini 6.000. Kalau 6-nya ditutupi, yang belakang berapa itu? 500. Berarti 6.500 per orang. Total pengunjung 1.250 orang ya. Itu menulis lambang bilangan, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, berarti ribuan. Coba lagi. Nah, coba kita baca bersama-sama yuk. Yang nomor 1 yang warna ungu. Ini berapa ya? 1 di depan sendiri berarti 1.000, pinter. Terus ini setelah ribuan adalah ratusan, berarti 100. Setelah ratusan adalah puluhan, berarti ini 10 ya. Belakangnya 2, berarti 12, berarti 1112. Sampingnya berapa yo? 4 di depan sendiri, karena ribuan berarti 4.000. Kemudian 9, ini ratusan berarti 900. Terus 2 angka ini 80, berarti 4.980. Bawah 2 berarti 2.000. Loh Pak Guru kok ini 0, berarti 2.000. Nah, kita lihat dulu angka yang di belakang, puluhan dan satuannya. Angka berapa ini? 56, berarti 2056. Ini tidak usah kita baca ya, 2056. Selanjutnya ini berapa? 5. Dibaca 5.231. Selanjutnya 3.389 ya. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, satuan. 7.257. Selanjutnya 4.200. Ini berapa Pak Guru? Nah, ini kan 11, berarti 11. 4.211. Terakhir, gampang, paling gampang ini 9 semua, berarti 9.999. Mudah bukan? Mudah sekali ya. Setelah ini coba kalian berlatih menulis lambang bilangan dan membacanya ya, yang 4 angka. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa masuk ke otak kalian ya. Ingat-ingat, jangan lupa kita ketemu lagi besok. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.